pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mengirimkan pesan kepada kita, kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat luas bahwa di Jawa Barat sedang bergerak dengan rapi barisan mendorong perubahan untuk keadilan bagi Indonesia. Begitu banyak yang hadir dengan kedisiplinan, menggambarkan semangat bahwa kita akan sama-sama menyongsong Indonesia yang lebih maju dan lebih adil, dan itu semua akan menghasilkan persatuan yang kuat bagi kita. Bukan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon jalan untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin betul bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Bantang pertama, terus partainya PKS sama dengan perjuangan saya, dengan keluarga saya. Apa? Mudah-mudahan menjalankan amanahnya baik, ya peduli dengan rakyat, ya. Ibu kenapa Bu? Apa yang diharapkan Bu? Harapannya yang perubahan, ya, Perubahan. Pak Anies menjadi presiden. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar perubahan, maka kita bicara tentang perubahan yang menginspirasi untuk kebaikan. Kita ingin apa yang menjadi kekhawatiran dan problem di masyarakat bisa kita bereskan sama-sama. Harga-harga yang mahal, betul ibu-ibu? Harga pangan murah apa mahal? Mau diteruskan atau dirubah? Jadi ketika kita bicara perubahan, ingat nih, harga kebutuhan pokok mau dibiarkan terus mahal atau pengen murah? Kalau mau diteruskan jangan ada perubahan. Kalau mau jadi murah, mari kita dukung perubahan insya Allah dari harga pangan murah menjadi harga pangan yang terjangkau. Kita mau yang murah. Kemudian kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau sakit ke rumah sakit jadi sembuh atau jadi miskin? Kita perlu badan sehat karena kita akan memulai sebuah perjalanan yang panjang. Dan perjalanan kita adalah bukan perjalanan yang datar. Perjalanan datar, perjalanan menurun itu nyaman dijalani. Mau nyaman perjalanan, pilih jalan yang datar, pilih jalan yang menurun. Tapi dia tidak mengantarkan ke puncak. Kalau kita mau jalan ke puncak, pilih jalan yang mendaki, karena jalan mendaki itu mengantarkan ke puncak-puncak baru. Jalan mendaki memang melelahkan, jalan mendaki memang menyita tenaga, tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita berjalan menuju puncak-puncak baru, dan ketika berada di sana, maka kita dorong dan kita gaungkan perubahan untuk keadilan di Indonesia. Siap? Di hadapan ribuan simpatisan PKS Jabar, Anies Baswedan janjikan 4 perubahan. Dikutip dari sindonews.com, Bandung, bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan 4 janji perubahan saat safari di kota Bandung. Anies menilai 4 sektor yang disinggungnya harus dilakukan perubahan segera. Keempat janji perubahan itu disampaikan Anies Baswedan dalam acara Jalan Sehat bersama PKS dan relawan Anies se-Jawa Barat di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu 5 Agustus 2023.
Anies mengaku bersyukur kegiatan ini dihadiri oleh ribuan orang. Hal tersebut menggambarkan semangat untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju dan adil di masa depan. Alhamdulillah pagi ini kita kumpul untuk kirimkan pesan bahwa di Jabar sedang bergerak dengan rapi barisan untuk mendorong perubahan untuk keadilan bagi Indonesia, kata Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, rakyat saat ini ingin masalah dan kekhawatiran yang ada bisa diselesaikan bersama. Oleh karenanya, ada 4 sektor yang menjadi prioritas untuk dilakukan perubahan segera. Pertama, harga kebutuhan pokok yang mahal berubah menjadi terjangkau. Kedua, biaya kesehatan mahal menjadi lebih terjangkau. Dan negara hadir memastikan rakyatnya bisa sembuh dengan baik, ujar Anies. Ketiga, lanjut Anies, problematika lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif menjadi hal yang harus segera diberikan solusinya. Apalagi Indonesia akan memiliki bonus demografi pada 2020 hingga 2030. Kemudian, banyak anak muda lulus sekolah dan kuliah tapi sulit cari kerja, sulit lapangan pekerjaan. Diubah dan disiapkan lapangan pekerjaan sehingga mereka yang sudah sekolah dapat bekerja dan memiliki kesempatan untuk sejahtera, ucapnya. Untuk menyiapkannya, lanjut Anies, diperlukan pendidikan yang berkualitas dan tuntas yang menjadi sektor keempat yang akan diprioritaskan oleh Anies. Ketika anak lahir, ayah ibunya ingin mereka tumbuh besar dan mendapat pendidikan dengan baik, tapi bangku sekolahnya tak cukup. Jumlah bangku per tingkat pendidikan tak sama. Ini yang akan diubah dan pendidikan menjadi prioritas utama. Menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga tuntas, tuturnya. Anies menambahkan, perubahan yang sedang diperjuangkan ini bukan sekedar mengganti orang yang ada di pemerintahan maupun di legislatif, melainkan adanya perubahan keadilan bagi Indonesia. Perubahan yang kita usung bukan tentang orang, tapi perubahan kebijakan. Kita ingin Indonesia adil yang memberi kesempatan bagi semua, maka dari itu kita harus menangkan, baik itu pilpresnya maupun pileknya, tandasnya. Bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan 4 janji perubahan saat safari di Kota Bandung. Anies menilai 4 sektor yang disinggungnya harus dilakukan perubahan segera. Keempat janji perubahan itu disampaikan Anies Baswedan dalam acara Jalan Sehat bersama PKS dan relawan Anies se-Jawa Barat di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu 5 Agustus 2023.